Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Saya dari Universitas Bininsani Prodi TI 23D. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya mengambil judul implementasi chatbot WhatsApp dengan pemanfaatan spreadsheet sebagai database di PT Orbit Eka Semesta. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Nah, mari kita bahas di latar belakang. Nah, PT Orbit Eka Semesta menghadapi tantangan dalam menangani banyaknya pesan dari pelanggan secara manual melalui WhatsApp. Nah, respon yang lambat ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan pelanggan ke kompetitor. Nah, dengan itu saya di sini ingin memberikan solusi, yaitu chatbot berbasis WhatsApp untuk merespon pelanggan secara otomatis dan meningkatkan efisiensi layanan. Nah, kenapa saya juga menggunakan spreadsheet? Spreadsheet dipilih sebagai database karena fleksibel dan kemudian integrasinya serta biaya lebih rendah dibandingkan database yang lain. Nah, lanjut. Nah, dalam latar belakang tadi kita di sini akan menjelaskan identifikasi masalahnya. Tim customer service PT Orbit Semesta terkadang tidak bisa merespon permintaan pelanggan secara cepat, sehingga pelanggan seringkali harus langsung ke kantor untuk komplain terkait masalah pesan yang tidak direspon. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, ada risiko kehilangan pelanggan yang beralih ke penyedia layanan yang menawarkan respon lebih cepat. Lalu ada beban kerja tim customer service menjadi sangat tinggi, terutama saat terjadi gangguan layanan seperti backbone putus atau masalah lainnya. Nah, ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang terjadi oleh customer service. Oke. Di sini saya memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, aplikasi chatbot dibuat hanya menerima pesan dalam bentuk teks. Lalu aplikasi chatbot dibuat hanya untuk memberikan informasi tentang update saat status perbaikan layanan internet pelanggan, dan selebihnya bisa dibaca sendiri. Di sini ada 6 poin. Kita lanjut untuk perumusan masalahnya. Nah, sini seperti tadi ada 3 juga. Nah, jadi perumusan masalah yang saya buat, yang saya dapat: pertama, bagaimana cara meningkatkan respon cepat customer service di PT Orbit Eka Semesta. Nah, lalu ada bagaimana cara menghindari resiko kehilangan pelanggan yang beralih ke penyedia pelayanan lain. Lalu yang ketiga, apa solusi yang diterapkan untuk mengurangi beban kerja tim customer service agar mereka tidak kelelahan fisik. Lalu jawabannya ada di tujuan penelitian ini. Yang pertama, chatbot memungkinkan interaksi pelanggan berlangsung lebih cepat dan responsif, sehingga mengurangi keluhan dan kunjungan langsung ke kantor, karena beberapa customer, karena chatnya tidak dibalas secara cepat, mereka tuh sering ke kantor dan itu membuat kami kewalahan juga. Lalu ada yang kedua, dengan layanan yang lebih cepat dan berkualitas, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Lalu yang ketiga, chatbot membantu mengurangi beban kerja tim customer service di PT Orbit Eka Semesta, memungkinkan mereka fokus pada tugas yang lebih kompleks lainnya. Nah, di sini ada tinjauan pustaka teori pendukung. Nah, menurut Nugraha dan Sebastian di 2001 dalam jurnalnya, chatbot adalah perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan manusia secara otomatis dengan format pesan singkat tertulis. Nah, di sini dijelaskannya oleh dia, jadi chatbot sangat membantu untuk melakukan komunikasi dengan manusia secara otomatis. Ini di halaman 13. Lalu ada aplikasi WhatsApp, merupakan aplikasi berbasis internet yang paling populer yang dapat digunakan sebagai media komunikatif menurut Koten et al. 2023 halaman 73. Nah, kita juga sudah tidak heran lagi dengan WhatsApp. Pasti semua menggunakan WhatsApp di era modernisasi saat ini. Lalu spreadsheet adalah salah satu program komputer yang dapat kita gunakan untuk menangkap, memanipulasi, serta menampilkan data yang sebelumnya telah disusun pada kolom dan baris. Itu menurut Pratama et al. 2021 halaman 35. Nah, di PT Orbit Eka Semesta juga adminnya juga menggunakan spreadsheet. Jadi menurut saya penggunaan spreadsheet sangat cocok untuk penelitian ini. Oke. Lalu di sini ada NLP atau Neural Language
programming adalah salah satu cabang kecerdasan buatan di mana komputer dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa alami. Itu menurut Furqon et al. 2023, halaman 16. Lalu di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang telah saya baca sebelumnya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, ada metodenya, ada objeknya dan tujuannya. Ini saya ambil dari paling itu tuh 5 tahun terakhir untuk range-nya. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan chatbot untuk layanan pelanggan, tetapi sebagian besar menggunakan database SQL atau Firebase, jadi tidak banyak yang menggunakan spreadsheet. Nah, lalu yang poin kedua, ada penelitian ini unik karena menggunakan Google Spreadsheet sebagai database yang lebih mudah dikelola oleh perusahaan kecil menengah tanpa infrastruktur IT yang kompleks. Nah, ini sangat cocok dengan PT Orbit Eka Semesta yang saat ini emang sedang berada di menengah ya. Oke, lalu di sini ada metodologi penelitian. Nah, saya menggunakan metode R&D atau Research Development System. Ya, dengan model ED-nya. Oke, di sini ada analisis, design, develop, evaluate, implement, and develop. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan metode ini? Nah, karena salah satu model ini memiliki desain yang terstruktur dan terprogram dalam urutan-urutannya, yang sistematis. Nah, ini juga sangat cocok untuk penelitian saya yang memang butuh chatbot itu butuh pengembangan terus-menerus ya. Jadi kita butuh evaluasi lanjutan terkait masalah-masalah yang baru nantinya. Oke, untuk sumber data saya mengumpulkannya dari observasi langsung ke PT Orbit Eka Semesta, lalu wawancara kepada customer service dan admin di sana. Lalu saya juga membaca studi pustaka dari jurnal dan literatur terkait chatbot dan NLP. Oke. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Nah, pertama-tama dalam atau tahapan penelitian yang saya rancang ini, yang pertama dalam membangun sistem ini yaitu menganalisa kendala dalam pelayanan pelanggan dan mencari solusi. Pertama kita identifikasi dulu masalahnya itu apa. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data seperti yang saya jelaskan tadi. Kita melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk memperoleh informasi terkait chatbot WhatsApp. Lalu kita lanjut ke pengembangan sistem. Nah, di sini tahapannya analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, yang pertama kami menganalisis prosedur layanan pelanggan dan sistem kebutuhannya itu apa saja. Lalu kita merancang sistem menggunakan use case diagram, flowchart, dan sequence diagram. Ini akan kita buat nantinya untuk menentukan alurnya seperti apa agar mereka juga tahu. Lalu ada pengembangan. Di sini membangun chatbot dengan WatchCenter, Google Spreadsheet, dan NLP atau pattern matching berbasis JavaScript. Lalu yang keempat ada implementasi. Kita akan menguji sistem dengan tim customer service, melakukan validasi serta perbaikan sebelum digunakan secara resmi. Jadi akan kita uji dulu. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Nah, kita menggunakan pengujian black box dan white box untuk memastikan fungsionalitas dan kinerja chatbox sebelum implementasi penuh. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan hasil penelitiannya jika semua alur tersebut sudah dibuat. Oke, dilakukan. Lalu rencana implementasinya, perangkat dan tools yang digunakan ini ada 4. Yang pertama WhatsApp API untuk menghubungkan chatbot dengan WhatsApp. Lalu ada Google Spreadsheet sebagai database chatbotnya. Lalu ada bahasa Python atau JavaScript untuk pemrograman chatbotnya. Lalu ada Google Apps Script untuk integrasi dengan spreadsheet. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.